Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan konten pembelajaran transportasi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas materi 1, 2, dan 3 perencanaan jalan rel. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi 4, 5, dan 6 perencanaan jalan rel. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang dua pemateri yang berbeda dari minggu lalu, yang dimana fokus membahas tentang berbagai komponen yang mendukung infrastruktur perkeretaapian. Nah, kira-kira siapa ya pemateri kita kali ini? Nah, ini dia 3 pemateri yang akan menemani pembelajaran kita pada hari ini. Oke, pemateri yang pertama yang akan dipandu oleh Siska Yusuf akan menjelaskan tentang komponen rel. Nah, kira-kira apa aja sih komponen rel? Yang dimana akan memberikan pemahaman dasar mengenai elemen-elemen penting dalam sistem rel perkeretaapian. Nah, untuk pemateri yang kedua yang akan dibawakan oleh Helgi Faktawagana, di mana akan membahas pengelasan rel dan wesel. Apa sih pengelasan rel dan wesel itu? Yang dimana Helgi akan menjelaskan proses krusial untuk menyambung rel dengan aman dan efisien. Nah, untuk pemateri kita yang terakhir yang akan dibawakan oleh Indra Mulyana dengan materi penambat rel atau rel fastening, yang dimana akan menjelaskan pemahaman penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan jalur kereta. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung aja masuk ke pemateri yang pertama, yaitu Siska Yusuf dengan materi komponen rel. Komponen rel itu dibagi menjadi 5 bagian, yang dimana yang pertama itu ada permukaan rel untuk pergerakan kereta api. Nah, yang kedua itu ada running surface atau rail tread, dan yang ketiga ada kepala rel atau head, yang keempat ada badan rel atau web, yang kelima ada dasar rel atau base. Untuk gambar potongan relnya bisa kita lihat pada layar, yang dimana di situ sudah dijelaskan ya gambar rel sama potongannya. Nah, di situ ada running surface, kepala atau head, terus ada badan atau web, ada dasar atau base. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen pada rel, kita juga harus tahu nih fungsi dari komponen rel itu apa aja. Nah, fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu ada penerima beban langsung dari kendaraan sebelum didistribusikan ke komponen lainnya. Yang kedua ada mengarahkan jalannya kendaraan rel. Yang ketiga ada unsur mengikat dalam membentuk struktur jalan rel. Rel merupakan komponen baja longitudinal yang secara langsung menuntut pergerakan roda kereta api secara berterusan. Oleh itu, harus memiliki nilai kekakuan balok tertentu sehingga perpindahan beban titik roda dapat menyebar secara baik dan tumpuan di bantalan dan tidak menimbulkan defleksi permanen pada balok rel di antara titik tumpuan. Sebagai pengguna kereta api, yang kita lihat kayaknya rel tuh ukurannya sama aja ya. Tapi ternyata di sini ada jenis-jenis rel yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Yang dimana di sini kita ada tipe, berat, tinggi, lebar kaki, lebar kepala rel, tebal bantalan, terus ada panjang standar normal. Kita bisa lihat ya pada layar untuk tipenya itu ada berapa, ada 7 ya di sini. Beratnya juga berbeda-beda, tingginya juga tentu berbeda, lebar kaki pada rel juga beda dengan lebar kepala tentunya. Terus ada tebal bantalannya juga beda. Nah, di sini ada panjang standar normal. Pada rel tuh sekitar berapa kalau kita pakai tipenya, misalnya kita pakai tipenya tipe R2 atau R25. Nah, berarti kita pakai panjang standar normalnya itu 6,80 sampai 10,20. Nah, yang selanjutnya ada ukuran standar pada beberapa rel di Indonesia ya. Di sini ada
Di kolom pertama itu ada besaran geometri rel. Itu ada berbagai macam, terus ada tipe rel juga. Tipe relnya itu ada R42, 50, 54, 60. Kita bisa lihat aja di layar seperti apa bisa dibaca, dan ini ada gambar potongannya. Itu udah sesuai ya, kayak misalnya di situ kan eh ada ukuran-ukurannya tuh. Misalnya A itu apa? Luas menampang. W itu apa? W itu yang mana? W itu yang ini nih. Berarti kan W itu berat rel per meternya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh gambar rel Indonesia nih. Kita bisa lihat ya. Untuk ukuran-ukurannya juga udah ditetapkan di situ. Beda ya buat yang kanan sama yang kiri ukurannya. Jadi ada berbagai macam memang ukuran-ukuran rel di Indonesia. Nah, ini ada penggunaan rel berdasarkan kelas jalan rel. Ini sesuai peraturan, yang dimana ada 5 kelas jalan. Kalau kita kelas jalan 1 itu tipe relnya R60 atau R54. Kayak yang tadi udah dijelasin pada slide sebelumnya. Itu ada contoh gambarnya. R60 kayak gimana, R54 kayak gimana. Nah, ada kelas jalan 2. Itu tipe relnya berarti R54, R50. Kelas jalan 3 R54, R50, R42. Kelas jalan 4 ada R54, R50, R42. Nah, kelas jalan 5 itu R42. Ini ada jenis komposisi kimia dan kekerasan rel. Ada 3. Yang pertama itu rel dipilih dan disusun dari beberapa komposisi bahan kimia. Sedemikian sehingga dapat tahan terhadap keausan akibat gesekan, akibat roda dan korositas atau karatan ya. Dalam klasifikasi dikenal 3 macam rel tahan aus. Ada wear resistance rails, yaitu rel WRA, WRB, dan WRC. Ini tipenya ya. Nah, terus yang kedua ada rel yang digunakan di Indonesia, PJKA, saat ini merupakan rel WRA. Nah, tipe yang dipakai di Indonesia ini saat ini itu rel tipe WRA, di mana termasuk jenis baja dengan kadar yang tinggi high steel carbon. Jadi komposisi rel yang digunakan di Indonesia ini termasuk jenis baja pakainya, dengan kadar yang tinggi high steel carbon. Sedangkan WRB dan WRC merupakan baja dengan kadar C yang sedang dan rendah. Dan yang ketiga yang terakhir itu ada percobaan di laboratorium atau Masutomo. Ini dikutip dari Masutomo, maaf. Ini dikutip dari Masutomo et al. 1982, menunjukkan bahwa rel dengan kadar karbon yang tinggi lebih tahan aus daripada baja berkadar karbon sedang. Nah, di Indonesia ini kita udah pakai yang karbon baja tinggi ya, ininya karbonnya. Jadi aman, insyaallah. Nah, ini tabelnya nih yang tadi sudah kita jelaskan, itu jenis relnya jenis rel apa yang tadi dipakai di Indonesia itu kan WR tipe A ya. Berarti MN-nya 0,80 sampai 1,30. PJKA 0,90 sampai 1,10. Ya, jadi ini jenis rel C sama MN-nya. Jenis rel tipe A, B, C, dan PJKA. Oke, selanjutnya itu ada sifat kekerasan rel, di mana sifat pengerasan rel terbagi atas pengerasan ujung dan kepala rel. Di bawah ini adalah contoh pengerasan pada ujung rel. Nah, ini contoh pengerasan pada ujung rel. Ini contoh gambarnya nih, kayak gini. Oke, kita masuk ke slide rel dengan pengerasan di kepala atau head hardened rails. Rel dengan pengerasan di kepala banyak digunakan di lintas yang berat dan padat.
besarnya tegangan kontak pada rel distribusi geser dapat menyebabkan keausan yang tinggi, sehingga dirancang rel dengan pengerasan ujung dan kepala rel dengan tebal 10 mili yang tadi sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Tebal pada kepala rel itu kan beda-beda ya, tebal pada bantalan juga beda-beda. Nah, itu di sini kepala rel dengan tebal 10 mili mempunyai kekuatan hingga 13.000 kg per cm kuadrat dan bagian badan 9.000 kg per cm kuadrat sehingga dapat menurunkan keausan akibat beban lelah atau fatigue. Nah, di sini ada contoh gambar rel dengan pengerasan kepala nih. Kita bisa lihat ya, di sini ada cross sectionnya A, B, C, itu kita bisa lihat di gambar. A itu di bagian mana, B bagian mana, C itu bagian mana. Nah, ukurannya juga tuh ada 16,5. Kalau poin A itu yang mana ukurannya itu pakainya 16,5. Slide selanjutnya yaitu konsep desain dimensi rel. Yang pertama ada permukaan harus cukup lebar untuk membuat tegangan kontak sekecil mungkin. Yang kedua ada kepala rel harus cukup tebal untuk memberikan umur manfaat yang panjang. Yang ketiga badan rel harus cukup tebal untuk menjaga dari korosi dan tegangan lentur serta tegangan horizontal. Yang keempat ada dasar rel harus cukup lebar untuk dapat mengecilkan distribusi tegangan ke bantalan. Yang kelima dasar rel juga harus tebal untuk tetap kaku dan menjaga bagian yang hilang akibat korosi. Yang keenam, momen inersia harus cukup tinggi. Yang ketujuh, tegangan horizontal direduksi oleh kepala dan dasar rel yang cukup lebar. Stabilitas horizontal dipengaruhi oleh perbandingan lebar dan tinggi rel yang cukup. Titik pusat sebaiknya di tengah rel. Geometrik badan rel harus sesuai dengan plat sambung. Yang terakhir ada jari-jari kepala rel harus cukup besar untuk mereduksi tegangan kontak. Jadi kita nggak bisa ya sembarangan ngedesain rel. Rel itu ada konsepnya. Nah, ini 11 konsep ini yang harus digunakan ketika kita mau ngedesain dimensi rel. Nah, kalau ini ada konsep pembebanan pada rel. Kita bisa lihat ya di situ ada bebannya tuh tegangan kontak dari rel atau roda baja. Terus ada profil lendutan rel. Nah, buat gambar potongannya ini yang di bawah itu untuk keterangan Q itu beban roda per rel, Y-nya beban lateral per rel, T-nya beban longitudinal per rel, N-nya beban akibat suhu. Nah, aspek ketahanan dan stabilitas rel itu dibagi menjadi dua. Desain untuk pasca konstruksi, aspek tinjauannya itu yang pertama ada ketahanan, itu umur rel. Nah, yang kedua ada stabilitas rel untuk rel panjang. Oke, kita masuk ke aspek yang pertama yaitu umur rel. Umur rel sangat tergantung kepada mutu rel, keadaan lingkungan, dan beban yang bekerja. Umur rel dapat ditentukan dari yang pertama itu kerusakan ujung rel. Terus ada keausan baik di lurus maupun lengkung. Yang ketiga ada lelah. Nah, yang pertama itu kan tadi kerusakan ujung rel lah. Sebelum dikenal rel panjang atau long welded rails dan rel panjang menerus continuous welded rails, pembatasan umur rel terletak pada sambungan. Kerusakan sambungan disebabkan oleh beban gandar yang berlebihan, lebar celah, mutu rel, benda tinggi rel, diameter roda yang kecil, kondisi kendaraan rel, jari-jari permukaan rel, kekakuan jalan rel, kecepatan kendaraan rel. Nah, di sini ada beberapa contoh kerusakan struktur jalan rel yang ditimbulkan oleh hantaman roda pada sambungan. Yang pertama ada tercabutnya tripod dari bantalan. Terus yang kedua ada retaknya plat sambungan rel. Terus ada longgarnya baut-baut sambungan rel. Naiknya lumpur di bawah bantalan sehingga umur bantalan menjadi rendah. Yang kelima ada ketidakstabilan geometrik. Nah, jadi kita harus memperhatikan ya, jangan sampai kerusakan struktur jalan rel ini terjadi.
Selanjutnya, umur rel berdasarkan keausan. Konstruksi rel dapat diukur umur manfaatnya melalui keausan. Meskipun demikian, fakta kelelahan dan masalah seling akibat beban gandar tegangan konstruksi adalah faktor yang menentukan umur rel. PT KAI membatasi besarnya keausan rel berdasarkan asumsi pada saat rel dan roda pada maksimum pergerakan roda tidak menumbuk sambungan rel. Nah, yang terakhir itu ada umur rel berdasarkan lelah, yang dimana ada jalan rel adalah struktur elastis yang dibebani secara siklus atau cyclic. Oleh itu, bahaya lelah sangat mungkin terjadi. Yang kedua, ciri kerusakan ini adalah dimulainya retak yang semakin lama semakin melebar dan diakhiri dengan patah. Terus yang terakhir ada jika tegangan total di kepala rel akibat beban kombinasi tegangan lentur, kontak dan suhu melebihi tegangan lelah, maka umur rel dihitung berdasarkan umur lelah. Oke, kita masuk ke klasifikasi rel panjang. Yang dimana yang pertama itu ada rel standar dengan panjang 25 meter, sebelumnya 6-10 meter. Ini ada perpanjangan jadi 25 meter. Terus yang kedua ada rel pendek dengan panjang maksimum 100 meter atau 4 kali 25 meter. Yang ketiga ada rel panjang, adalah rel yang mempunyai panjang statis, yaitu daerah yang tidak terpengaruh pergerakan sambungan rel, biasanya dengan panjang minimal 200 meter. Itu minimal ya 200 meter. Bahaya pada stabilitas rel panjang. Pada rel panjang dapat terjadi bahaya tekuk atau buckling akibat gaya longitudinal dan perubahan suhu. Solusinya itu rel tidak boleh berkembang bebas, di mana akan dihambat oleh perkuatan pada bantalan dan balas. Ini contoh gambarnya nih, contoh gambar rel panjang. Nah, selanjutnya ada tahanan torsi penambat. Nilai koefisien torsi penambat diperoleh dari pengujian terhadap penambat di laboratorium. Satuan koefisien yang diperoleh adalah ton inci atau radian pangkat 0,5. Ini contoh dari gambar torsi penambat. Nah, ini ada tahanan momen lateral. Diketahui dengan pengujian tahanan momen lateral dari struktur rel, penambat, dan bantalan. Nah, itu tuh yang beton-beton itu tuh bantalan namanya. Oke, kita udah masuk ke slide yang terakhir, yaitu tahanan balas. Diketahui dengan pengujian tahanan lateral dan longitudinal balas, tahanan lateral dapat diperbesar dengan memperberat bantalan, penggemukan bahu jalan, dan memakai safety caps. Ini contohnya nih. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah belajar bersama. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Helgi Faktawargana yang akan membahas pengelasan rel dan wesel. Pada Helgi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helgi Faktawargana, NPM 221106013175, ingin menjelaskan materi pertemuan kelima, yaitu pengelasan rel. Materinya ada flashbed, termit, dan elektroda. Flashbed pada umumnya dilakukan dengan mesin las tetap, tetapi juga ada mesin las yang dapat dipindahkan sehingga pengelasan dapat dilakukan di lokasi penyambungan rel. Dilaksanakan dengan menggunakan prinsip tahanan listrik. Prosedur pengelasan: yang pertama, kedua ujung rel dihaluskan terlebih dahulu. Yang kedua, kedua rel ditempelkan. Yang ketiga, diberikan tegangan listrik. Yang keempat, rel memanas sehingga mencapai suhu tempa. Yang kelima, kedua ujung rel saling ditekan dengan tekanan tinggi. Dan yang terakhir, sisa las dipahat dan digerinda. Lalu ada termit. Termit memudahkan pelaksanaan pengelasan rel di lokasi.
dengan peralatan yang sederhana tetapi dengan hasil las yang baik secara metalurgis, menggunakan campuran bubuk, aluminium dengan besi oksida yang pada suhu tinggi berubah menjadi alumunia dan baja. Pelaksanaannya berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama kedua ujung rel diluruskan, yang kedua cetakan dipasang pada sambungan, yang ketiga tungku dipasang, campuran dimasukkan, yang keempat rel dipanaskan dengan burner gas propan sampai 900 derajat Celcius, yang kelima campuran dalam tungku dinyalakan, yang keenam tungku dan cetakan dilepaskan, dan yang terakhir sisa las dipahat dan digerinda. Tahapan pengelasan dengan las termit. Yang pertama ada penyiapan rel. Bersihkan permukaan rel yang akan dilas dengan karat, sisik atau material lainnya, lalu jarak antara rel atau celah pada sambungan rel 24-26 mm. Alinyemen vertikal horizontal maksimum 1 mm untuk mistar ukur 1 m. Yang kedua, persiapan cetakan dan tempat peleburan. Pemasangan penjepit cetakan pada rel yang ditampat kaku, penyetelan cetakan mold atau yang baik pada sisi rel maupun bagian bawah rel. Yang ketiga ada pemanasan pendahuluan. Pemanasan pendahuluan dapat dipakai dengan oksipropano, blendernya ditempatkan pada mold. Semburan dari pemanasan dilaksanakan semburan warna nyala api biru. Pemanasan pendahuluan dilaksanakan selama 4-5 menit. Yang keempat ada pelaksanaan pengelasan. Yang pertama, posisi lubang tempat peleburan tepat pada posisi mold atau cetakan dan nyalakan penyulut. Yang kedua, setelah cairan logam mulai mengalir pada mold atau cetakan dan sampai pada cairan logam membeku kurang lebih 30 detik, segera disingkirkan kursiba. Yang ketiga, pembongkaran cetakan dilaksanakan stripping pada kepala rel sesudah dilas. Yang keempat, penggurindaan dilakukan pada permukaan rel sehingga kepala rel bisa diukur dengan rel panjang 1 meter, tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir ada perapian kembali. Tempatkan kembali rel pada bantalan dan tambatkan kembali pengikat-pengikat rel. Periksa alinyemen rel baik vertikal maupun horizontal. Kereta api tidak boleh lewat sebelum rel mendingin sampai 37,5 derajat Celcius. Sebagai finishing atau akhir pekerjaan, pengelasan akan diadakan pengetasan dengan ultrasonik yang akan ditunjuk oleh direksi. Setiap titik las diberi nomor urut dari awal sampai akhir pada kaki rel dan pada kaki rel kanan dan kiri. Lalu yang terakhir ada elektroda. Mengelas kedua ujung rel mulai dari kaki rel ke atas menggunakan elektroda dalam sebuah cetakan yang terbuat dari tembaga. Pengelasannya kurang lebih terjadi selama 15-20 menit. Prosedur pengelasannya, yang pertama pasang cetakan, yang kedua lakukan pemanasan awal dengan suhu 200 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius, yang ketiga melakukan pengelasan pada celah sambungan dari bawah ke atas, dan yang terakhir lepaskan cetakan. Wesel adalah konstruksi rel kereta api yang bercabang atau bersimpangan tempat memindahkan jurusan jalan kereta api. Wesel terdiri dari sepasang rel yang ujungnya diruncingkan sehingga dapat melancarkan perpindahan kereta api dari jalur yang satu ke jalur yang lain dengan menggeser bagian rel yang runcing. Wesel, 4 alasan kereta api harus berpindah jalur. Yang pertama, karena kereta api menuju arah yang berbeda dengan spur lurus, di mana kereta api sekarang bergerak karena ada kereta api pada spur lurus sehingga Yang kedua, karena ada kereta api pada spur lurus sehingga kereta api yang baru datang harus ditampung pada spur lain. Yang ketiga, karena kereta api akan berhenti untuk naik dan turun penumpang di stasiun dan tidak pada spur lurus. Dan yang keempat, karena untuk melakukan kegiatan langsir. Cara kerja wesel, kereta api berjalan mengikuti rel, sehingga kalau relnya digeser maka kereta api juga mengikutinya. Untuk memindahkan rel digunakan wesel yang digerakkan secara manual ataupun dengan menggunakan motor listrik. Pada kereta api kecepatan tinggi dibutuhkan transisi yang lebih panjang, sehingga dibutuhkan pisau yang lebih panjang daripada lintasan untuk kereta api kecepatan rendah. Komponen wesel ada lidah, ada jarum beserta sayap, rel lantak, rel paksa, dan penggerak wesel. Faktor yang menentukan perancangan wesel. Pertama, ada kecepatan kereta api, sudut tumpu, dan simpang arah.
lalu ada panjang jarum, lalu ada juga panjang lidah, dan yang terakhir ada jari-jari lengkung. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut mengenai materi ketiga mengenai penambat rel yang akan saya bawakan Indra Mulyana dengan NPM 211106010988. Keep watching teman-teman. Baik, mengenai daftar isi atau beberapa bahasan yang akan dibahas pada materi penambat rel adalah pertama, apa itu penambat rel? Kedua, untuk apa penambat rel? Dan yang ketiga, faktor-faktor penggunaan penambat rel. Keempat, persyaratan teknik penambat rel. Kelima, metode penambat rel. Dan yang terakhir, jenis-jenis penambat rel. Mari kita bahas ya teman-teman. Nah, pada slide ini disajikan ilustrasi gambar mengenai penambat supaya teman-teman paham apa itu penambat rel. Nah, penambat rel merupakan suatu komponen yang menambatkan rel pada bantalan sedemikian sehingga kedudukan rel menjadi kokoh dan kuat. Nah, jadi penambat itu yang menyatukan antara bantalan rel dengan rel supaya nanti ketika kereta melintas itu tidak jatuh. Nah, kemudian di slide berikutnya, untuk apa adanya penambat rel? Pertama, menjaga ukuran jarak antar kedua rel atau lebar spur tetap. Nah, kan rel itu kan disambung ya. Jadi dengan adanya penambat rel, maka ukuran atau jarak antar relnya itu akan tetap dijaga dengan tetap. Kedua, menahan berbagai beban dan getaran yang terjadi pada jalan rel yang berasal dari gerbong atau kereta, arah vertikal, horizontal, dan lateral. Sehingga beban tersebut kemudian diteruskan pada konstruksi yang ada di bawahnya seperti bantalan, tubuh ban, dan balas. Nah, kemudian bahasan berikutnya mengenai faktor-faktor penggunaan penambat rel. Pertama, ada pengalaman pemakaian jelas ya. Kita harus memakai penambat dengan yang awet. Dan yang kedua, besarnya gaya jepit tentu. Karena dari fungsi penambat sendiri untuk mengaitkan bantalan dengan rel supaya ketika rel dilintasi oleh kereta tidak jatuh. Dan yang ketiga, besarnya nilai rangkak. Nilai rangkak itu ketika kereta melintasi rel itu ada nilai rangkak yang akan ditahan oleh penambat. Dan yang berikutnya ada kemudahan perawatan tentu dong. Dengan mudahnya penambat dirawat, maka akan awet penambat tersebut. Dan yang selanjutnya ada pemakaian kembali. Nah, jelas di sini umurnya bisa dipakai lama gitu ya penambatnya. Dan yang terakhir mengenai harga penambat. Harga penambat justru kita menggunakan yang ekonomis dan awet serta kokoh. Nah, dalam pemakaian, pemilihan, dan penggunaan penambat rel juga kita mempunyai persyaratan teknik penambat rel. Seperti pertama, gaya jepit penambat elastis harus kuat untuk menjamin gaya tahan rel pada bantalan, seperti gaya tahan rangkak, bantalan pada stabilitas dasar balas. Kedua, gaya jepit penambat dapat bertahan lama meskipun ada pelonggaran dan keausan jepitan. Dan yang terakhir, frekuensi getaran alami penambat lebih besar daripada frekuensi getaran alami rel untuk mengantisipasi kehilangan kontak penambat rel selama ada lintasan kereta. Kemudian ada beberapa persyaratan teknik penambat rel juga yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, lanjut mengenai persyaratan teknik penambat rel, ada bahan material penambat harus mempunyai kualitas baik agar
kekenyalan penambat dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Kemudian syaratnya rel dan pengencangan penambat dilakukan dengan cepat. Lanjut, penyetelan penambat dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu tenaga ahli khusus. Kemudian ada penambat sebagai isolator listrik dan mudah diganti jika ada kerusakan. Nah, syarat teknik penambat rel yang terakhir, penambat mempunyai alas karet untuk pertama, mencegah rangkak rel, kedua, meredam tegangan vertikal, ketiga, melindungi permukaan bantalan, keempat, mempunyai tahanan daya tahan listrik yang cukup untuk pemisahan rel dari bantalan. Nah, sekarang kita membahas mengenai metode penambatan rel. Pertama, penambatan dengan paku rel. Metode ini dengan cara mengikatkan rel langsung ke bantalan dengan paku rel. Daya tahan sangat tergantung faktor cuaca. Kedua, penambatan dengan plat landas. Untuk mengurangi emblasment rel ke dalam bantalan, maka digunakan plat landas di bawah rel karena memiliki area daya dukung lebih luas. Dan yang ketiga ada metode penambatan elastik. Penyebab utama kerusakan jalan rel adalah beban getaran frekuensi tinggi terhadap bantalan dan balasnya. Sehingga dengan metode ini diberi rubber pada atau plat landas jenis karet. Nah, bahasan terakhir kita mengenai jenis-jenis penambat rel. Apa saja sih jenis-jenisnya? Jenis pertama, penambat kaku. Di mana penambat kaku ada paku atau dog spike, ada mur dan baut, dan yang terakhir ada tirpon. Dan yang jenis kedua, penambat elastis, di mana ada elastis tunggal dan ganda. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ke jenis pertama yaitu penambat kaku. Penggunaan penambat kaku bisa dengan atau tanpa pelat landas atau T-plat. Nah, jenis pertamanya ada paku. Digunakan pada awal perkembangan kereta, menggunakan bantalan kayu untuk mengatasi pemuaian, diberi gap antar rel, alat anti-krips di kaki rel yang panjang relnya kurang dari 6,8 meter. Dan yang kedua ada tirpon, bisa dikombinasi dengan paku. Dan yang ketiga ada mur dan baut. Bantalan kayu atau baja, kekuatan jepitnya pada klem plat yang kaku. Nah, saya sajikan pada layar mengenai ilustrasi gambar mengenai penambat kaku yang pertama paku, tirpon, dan mur, dan baut. Nah, komponen penambat kakunya itu ada mur, baut, biasanya dipasang pada bantalan kayu atau besi, dapat digunakan plat landas, serta kekuatan jepitnya pada klem pelat. Nah, kemudian penambat kaku sudah tidak digunakan lagi di Indonesia kecuali untuk kelas jalan 4 dan 5. Karena beban kereta semakin berat, kecepatan semakin tinggi juga. Alasannya paku sering terdesak atau kendor, serta lepas, sehingga sepur melebar atau bantalan patah pada dukungan rel, sehingga bantalan atau penambat kaku sudah jarang digunakan. Yang sekarang digunakan adalah tirpon untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, tadi juga kan untuk penambatan itu digunakan pada kayu atau pada besi. Nah, penambat kayu pada bantalan kayu menggunakan plat landas, paku rel, dan tirpon. Penambat kaku pada bantalan kayu menggunakan plat landas dan tirpon. Kemudian, karena tadi beban semakin berat, kecepatan semakin tinggi, maka yang digunakan adalah tirpon. Tirpon dilengkapi plat andlas untuk memperluas tegangan kontak di kaki rel. Kecepatan semakin tinggi, beban semakin berat, panjang rel semakin panjang, vibrasi atau getaran yang ditimbulkan oleh rel juga semakin kuat. Tirpon tidak dapat meredam vibrasi dari terdesak, kendor, lepas dari bantalan, sehingga ada penambat rel lain yang akan kami bahas. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang tadi saya sebutkan, tibalah ada jenis penambat elastik.
dapat meredam getaran, mampu menghasilkan gaya jepit atau clamping force yang tinggi dari perlawanan rangkak atau creep resistance yang baik. Nah, dalam penggunaannya, penambat elastis dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, penambat elastis tunggal yang terdiri dari pelat andas, pelat atau batang jepit elastis, tirpon, mur, dan baut, di mana kekuatan jepitnya terletak pada batang jepit elastis. Penambat elastis tunggal ini biasanya digunakan pada bantalan besi atau kayu. Kedua, penambat elastis ganda yang terdiri dari pelat landas, pelat atau batang jepit, alas rel, tirpon, mur, dan baut. Kekuatan jepit penambat elastis terletak pada batang elastis yang biasanya digunakan pada bantalan beton, tidak menggunakan pelat landas melainkan karet rubber pad yang tebalnya disesuaikan dengan kecepatan kereta api. Nah, kita juga kan membahas atau memperlihatkan jenis-jenis penambat elastis. Yang pertama, penambat rel pendrol atau tipe pendrol elastik berbentuk batangan besi dengan diameter 19 mm berbentuk ulir atau spiral seperti yang saya lihatkan di layar ya. Camping force tinggi hingga mencapai 600 kg force. Tidak berisik ketika kendaraan rel melewati bantalan. Mudah dalam pekerjaan pemasangan, kuat dan tidak mudah lepas, serta jumlah komponen sedikit atau sederhana. Nah, untuk jenis penambat elastik yang kedua ada tipe Durkan atau rail spec. Alat penambat Durkan dibedakan menjadi dua, yaitu jenis tunggal, jenis ganda, dengan menilai clamping force masing-masing sebesar 475 kg force untuk tunggal dan 850 kg force untuk ganda. Nah, eh, pada tipe Durkan ini ilustrasinya seperti yang saya tampilkan. Nah, kemudian tipe DS Spring Clips. Alat penambat DS Spring Clips ini memiliki keuntungan sebagai berikut. Pertama, clamping force mencapai lebih dari 1000 kg force. Kedua, dapat melawan gaya puntiran. Ketiga, penambat dapat memiliki sifat double elastik karena penggunaan alat karet atau rubber pad pada sistemnya. Dan yang keempat, ada komponennya tidak banyak yang sederhana. Nah, kemudian rel tipe KA Clip dikembangkan oleh PT KAI dan dibuat oleh PT Pinpad. Beberapa keunggulan dari KA Clip, komponen sederhana dan instalasi mudah, efektif untuk penggunaan kembali bila dilakukan penggantian rel, hampir tidak membutuhkan perawatan, dapat meredam getaran dengan baik, dapat menahan beban arah longitudinal dan lateral, dilengkapi dengan anti vandalisme, dapat digunakan pada bermacam-macam tipe rel, dilengkapi dengan insulator listrik untuk melindungi sistem sinyal, dan dapat digunakan untuk upgrading rel tanpa pengganti bantalan. Nah, untuk tipe berikutnya ada tipe pendrol fast clip. Nah, di sini penjelasannya sama seperti penambat rel pendrol. Namun, ada dua klip untuk memperkuat tambatan tersebut ya, teman-teman. Nah, berikutnya ada penambat rel nabla. Kuat jepit mencapai 1400 kg force dengan ditambahnya rubber pad di bawah kaki rel menjadi penambat elastis ganda. Kemudian komponen cukup baja seperti bantalan baja dan beton sehingga dalam pemasangan memerlukan ketelitian. Nah, jenis yang terakhir mengenai penambat rel tipe F. Kuat jepit terhadap rel mencapai 500 kg force bila digunakan alas karet di bawah kaki rel menjadi penambat elastik ganda. Alat penambat tidak cepat longgar karena komponennya mempunyai kemampuan meredam getaran. Dan komponen penambat rel relatif banyak sehingga memerlukan ketelitian dalam pemasangan dan pemeliharaannya. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman semua. Bila ada pertanyaan,
Silahkan komen ya di bawah. Terima kasih semuanya.